Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis sensitivitas part pertama pada mata kuliah program linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Analisis sensitivitas. Dalam program linear, parameter atau data input dari model dapat diubah dalam batasan tertentu tanpa mengubah solusi optimal. Hal ini ditinjau dalam analisis atau analisa sensitivitas. Dua hal yang ditinjau dalam analisis sensitivitas atau analisa sensitivitas, yang pertama, sensitivitas dari solusi optimal terhadap ketersediaan sumber daya atau ruas kanan dari kendala. Lalu yang kedua itu adalah sensitivitas dari solusi optimal terhadap perubahan profit, biaya, keuntungan, atau koefisien dari fungsi objektif. Untuk lebih jelasnya yang berkaitan dengan analisis sensitivitas, perhatikan masalah berikut ini. Suatu perusahaan memproduksi dua produk dengan menggunakan dua mesin. Satu unit produk 1 membutuhkan 2 jam proses pada mesin A dan 1 jam pada mesin B. Untuk satu unit produk 2 dibutuhkan 1 jam proses pada mesin A dan 3 jam pada mesin B. Keuntungan per unit produk 1 dan produk 2 masing-masing adalah $30 dan $20. Ketersediaan jam kerja harian untuk kedua mesin masing-masing adalah 10 jam. Pertanyaan pertama, tentukan keuntungan harian maksimal untuk perusahaan tersebut. Nah, soal yang pertama merupakan soal program linear yang biasa kita kerjakan. Nah, perhatikan soal yang kedua. Jika suatu alasan tertentu mengharuskan kapasitas mesin A diturunkan dari 10 jam per hari menjadi 8 jam per hari, bagaimana dengan keuntungan optimalnya? Nah, adik-adik lihat, kira-kira ini terjadi perubahan di bagian fungsi objektif atau di bagian kendala, bagian kanan dari atau ruas kanan dari fungsi kendala. Nah, kalau kita lihat ini merupakan perubahan di bagian kendala ya. Nanti kita lihat kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, soal 3 itu juga terjadi perubahan di bagian kendala. Soal 4 juga sama. Nah, soal 5 ini bagaimana kalau terjadi perubahan di koefisien fungsi objektif atau fungsi tujuan. Begitu pula dengan soal yang nomor 6. Untuk menjawab soal 2 sampai dengan 6, kita bisa menggunakan analisis sensitivitas. Di sini saya menggunakan hasil output Lido untuk menganalisis kira-kira apakah basic variable itu tetap dan solusinya masih tetap optimal atau tidak. Jadi nanti saya gunakan Lido. Nah, sekarang perhatikan untuk penyelesaiannya. Yang pertama kita misalkan dulu X1 itu sebagai banyaknya produk 1 yang diproduksi per hari. Itu atau unit. X2 itu adalah banyaknya produk 2 yang diproduksi per hari. Nah, perhatikan di soal itu, 1 unit produk 1 membutuhkan 2 jam proses pada mesin A dan 1 jam proses pada mesin B. 2 jam proses pada mesin A dan 1 jam proses pada mesin B. Produk 2 itu 1 jam proses pada mesin A dan 3 jam proses pada mesin B. Ketersediaan jam per harinya itu adalah 10 jam untuk mesin A dan 10 jam untuk mesin B. Keuntungan itu produk 1 itu diperoleh $30 dan produk 2 itu diperoleh $20. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat model matematika dari masalah yang tadi saya berikan. Itu adalah maksimum Z sama dengan 30X1 ditambah 20X2 dengan kendalanya adalah 2X1 ditambah X2 itu kurang dari atau sama dengan 10. Itu untuk yang mesin A. Lalu yang kedua, X1 ditambah 3X2 kurang dari atau sama dengan 10. Itu untuk mesin B.
Lalu yang berikut, X1, X2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, perhatikan kita sudah memperoleh bentuk atau model matematika dari permasalahan yang tadi, masalah 1. Nah, untuk analisis sensitivitas ini kita juga mengubah dulu ke dalam bentuk kanonik dari model matematika yang bersesuaian dengan masalah yang diberikan. Nanti baru kita lihat kenapa kita harus membawa ke dalam bentuk bentuk kanonik. Adik-adik yang belum tahu tentang bentuk kanonik, silakan belajar lagi di bagian metode simplex. Oke, nah perhatikan bentuk kanoniknya adalah max Z sama dengan 30x1 ditambah 20x2 tambah 0S1 ditambah 0S2 dengan kendala 2x1 ditambah x2 tambah S1 sama dengan 0. Lalu yang berikut, X1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 10. Sorry, ini sama dengan 10 ya. 2X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 10. X1 tambah 3X2 tambah S2 itu sama dengan 10. X1, X2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, lihat hasil penyelesaiannya dengan lindung. Berarti sekarang saya buka lindonya dulu. Lalu saya set ini dulu. Ya. Sebelum saya set, saya copy dulu ini ya. Oke. Ya, ini kita ke Lindo. Adik-adik yang belum tahu tentang Lindo, silakan lihat video saya yang berkaitan dengan Lindo. Oke, ini kita tulisnya adalah max. Ini dengan kendala itu sintaksnya adalah subject to. Oke, ini tidak perlu. Oke. Lalu kita pilih solve. Nah, do rank or sensitivity analysis. Kita pilih yes ya. Close. Nah, hasil analisisnya ada di sini. Nah, berarti kalau dari hasil ini, berarti apa? Z-max-nya adalah 160. Atau keuntungan maksimalnya adalah 160. Dengan nilai banyaknya produk 1 yang diproduksi per hari itu adalah 4, dan X2 itu adalah banyaknya produksi produk 2 per hari. Jadi, kesimpulannya ini ya, keuntungan harian maksimal untuk perusahaan tersebut adalah $160, diperoleh masing-masing produk yang harus diproduksi adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2. Silakan adik-adik mau kerjakan dengan cara simplex atau cara grafik, silakan karena ini masih 2 variabel, tapi di sini saya mau tekankan tentang analisis sensitivitas. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sudah berkaitan dengan analisis sensitivitas. Lihat, suatu alasan tertentu mengharuskan kapasitas mesin A diturunkan dari 10 jam per hari menjadi 8 jam per hari. Berarti besar penurunan kapasitas mesin A adalah 2 jam. Ya, ini karena dari 10 ke 8 itu berarti ada penurunan sebesar 2 jam. Bisa paham ya adik-adik? Lalu sekarang perhatikan, jika kita lihat pada right hand side range untuk row 2, kenapa kita harus lihat di right hand side range? Karena apa? Kapasitas mesin A tadi itu merupakan bagian di fungsi kendala bagian pertama ya. Sehingga yang kita perlu lihat adalah di sini bagian right hand side range. Ini pada baris yang kedua. Perhatikan Bapak Ibu, di sini current RHS-nya adalah nilainya 10, allowable increase-nya itu berarti ini artinya kapasitas mesin A itu bisa ditingkatkan lagi sebesar 10 sebesar 10 jam lagi, ditambah 10 jam lagi. Kalau allow decrease-nya itu berarti kita kurangi lagi 6,66667. Bisa paham kok adik-adik? Lalu yang berikut, kalau yang ketiga itu kan berarti mesin B. Mesin B-nya itu berarti diizinkan naik atau tambahan jam atau penambahan kapasitasnya itu sampai dengan 20 jam. Sedangkan
diturunkan itu sebesar 5 jam. Kalau ini bukan sampai dengan ya, tapi apa namanya, besaran kenaikannya itu sampai besaran kenaikannya itu sebesar 20 jam. Jadi sekarang kita lihat penurunannya itu adalah 2 jam. Dan yang di sini dia allow in decrease-nya itu sampai dengan besarnya itu adalah 6,6667. Berarti 2 ini masih berada di dalam rentangannya. Berarti kita tidak boleh lebih dari kita menurunkan jamnya itu lebih dari ini tidak boleh. Kurang dari 6,6667 itu boleh. Berarti 2 jam ini masih berada dalam rentang B1 yaitu naik sebesar 10 dan turun sebesar 6,666667. Nah, perhatikan bahwa hal ini kalau seandainya penurunan dari penurunan kapasitas mesin A itu masih berada dalam rentangannya, hal ini menunjukkan bahwa basic variabel tidak berubah dan tetap optimal. Nah, dual price, lalu perhatikan ini kesimpulan kalau masih berada di dalam range-nya ya. Nah, sekarang dual price-nya itu adalah 14. Lihat dari sini. Kita lihat kalau untuk masalah pertama itu berarti row 2 14, kalau untuk mesin B berarti dia di sini dual price-nya. Nah, dual price untuk mesin pertama, mesin A itu adalah 14. Lalu yang berikut, sehingga keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan itu adalah $160 ditambah dengan besar penurunannya itu adalah 2, sehingga kita tulis di sini negatif 2, lalu kita kalikan dengan $14. Nah, itu sama dengan $132. Nah, ini dianggap masih merupakan keuntungan maksimal yang diperoleh dari perusahaan. Diperoleh oleh perusahaan. Dan jumlah setiap produk yang harus diproduksi adalah, nah, inilah kita harus menggunakan tabel kolom 1. Nah, kita pergi dulu ke ini, bagian yang tadi sudah kita tuliskan modelnya. Kita pilih report, lalu kita pilih tabel law di sini tulisannya. Lalu kita lihat di sini. Nah, kita pilih yang S1. Kenapa S1? Karena kalau kita lihat di bentukan unitnya, untuk mesin pertama itu, slack variabelnya adalah S1. Jadi kita untuk melihat jumlah dari setiap produk yang harus diproduksi itu kita lihat di S1. Kita tuliskan dulu jumlah awalnya itu adalah 4 atau banyaknya produk pertama itu awalnya adalah 4. Lalu kita tambah dengan, nah karena penurunan mesinnya itu adalah 2 jam, berarti ini ke negatif 2, dikalikan dengan yang ini, 0,6. Lalu X2-nya itu adalah jumlah sebelumnya, ini 2, ditambahkan dengan penurunannya itu tadi negatif 2, dikalikan dengan yang ini, negatif 0,2. Karena ini untuk X1, lalu ini untuk X2. Tapi kita pilih yang di kolom S1. Nah, ini diperoleh 2,4. Nah, untuk menentukan berarti X1 dan X2 inilah yang membuat keuntungan perusahaan itu menjadi maksimal. Bisa juga kita gunakan rumus berikut ini untuk mendapatkan keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan. Berarti kan tadi harga jualnya itu adalah $30, kita kalikan dengan X1, 2,8. Harga jual produk 2 itu adalah $20, kita kalikan dengan X2 dan kita peroleh 132. Ini sama dengan yang bagian pertama. Jadi kita mau untuk menentukan keuntungan optimalnya itu bisa kita gunakan rumus yang ini atau bisa juga kita gunakan rumus yang ini. Sama saja ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang nomor 3. Nah, suatu alasan tertentu mengharuskan kapasitas mesin A dinaikkan dari 10 jam per hari menjadi 18 jam per hari. Kalau tadi itu kita turunkan, kalau ini kita naikkan. Nah, berarti besar kenaikan kapasitas mesin A adalah 8 jam. Nah, kita tinggal lihat
di right hand side range yang ini, karena ini masih mesin A, berarti di bagian ini dia diizinkan naik sebesar 10. Nah, ini di sini naiknya 8, berarti masih dalam rentangannya. Masih dalam rentangan B1 atau baris pertama, kendala pertama itu. Nah, karena masih dalam rentangannya, maka kita simpulkan bahwa hal ini menunjukkan basic variabel itu masih tetap optimal dan tidak berubah. Dual price-nya itu adalah, kita lihat dual price-nya itu masih sama ya. Tadi cara pengerjaannya masih sama dengan yang tadi, yang nomor 2, soal nomor 2 itu. Jadi di sini adalah 14. Lalu keuntungannya juga caranya masih sama seperti yang nomor 2, hanya ini jadi positif karena mengalami kenaikan. Lalu dikalikan dengan dual price-nya dan diperoleh $272. Dan jumlah dari setiap produk yang harus diproduksi juga masih kita gunakan S1. Di the table ini yang kita ini pakai yang seperti ini, dan kita peroleh bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimal 272 ini, kita peroleh X1-nya adalah 8,8 dan X2-nya itu adalah 0,4. Boleh juga kita hitung keuntungan dengan menggunakan rumus seperti ini. Ini harga keuntungan untuk produk 1 dikalikan dengan ini 8,8, harga keuntungan produk 2 dikalikan dengan 0,4 X2 dan diperoleh juga 272. Bagaimana adik-adik, bisa paham? Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Nah, jika kapasitas mesin A ditingkatkan dari 10 jam per hari menjadi 21 jam per hari. Jadi kalau tadi naiknya 8, yang ini naiknya berapa? Kapasitas mesinnya dinaikkan sampai 11 jam. Kita lihat di right hand side range-nya itu, ini karena ini masih di mesin A, ternyata mesin A itu diizinkan naik hanya sebesar 10, tapi ini sudah dinaikkan sampai 11 jam. Berarti apa? Kenaikan ini di luar rentang B1 atau baris pertama itu, kendala baris pertama itu. Yaitu naiknya hanya diizinkan 10, turunnya hanya diizinkan sebesar 6,667. Nah, perhatikan. Nah, kalau tadi nomor 2 dan 3 itu dia berada di dalam rentangan. Sedangkan yang nomor 4 ini dia tidak berada di dalam rentangan. Kalau tidak ada dalam rentangan, maka hal ini menunjukkan bahwa basic variable itu tidak lagi optimal dan akan berubah. Sehingga keuntungan optimalnya itu diperlukan perhitungan ulang. Jadi kalau seandainya dia di luar rentangan, itu berarti kita harus hitung ulang lagi. Hitung ulang dari awal. Tapi kalau seandainya masih dalam rentangan, ya caranya masih seperti itu. Kita tidak perlu menghitung ulang dari awal. Kita bawa modelnya dulu, lalu bentuk kanonik dan kita hitung ulang dari awal. Itu tidak perlu. Kalau seandainya masih berada di dalam rentangan. Tapi kalau sudah di luar, berarti kita harus, untuk menghitung keuntungan optimalnya itu, kita harus melakukan perhitungan ulang dari awal. Oke, itu berkaitan dengan sensitivitas terhadap bagian kanan dari kendala, ruas kanan kendala. Sekarang ini coba dilihat nomor 5 itu, jika disarankan untuk meningkatkan keuntungan produk 1 menjadi $35. Nah, ini sekarang bicara keuntungan, tadi fungsi tujuannya itu adalah keuntungan juga ya. Keuntungan untuk produk pertama itu, kalau kita lihat di, tunggu ya, saya tunjukkan. Keuntungan untuk produk pertama itu $30. Tapi saya naikkan menjadi $35. Berarti di sini ada perubahan terhadap koefisien fungsi objektif. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau seandainya ada perubahan di koefisien fungsi objektif atau fungsi tujuan? Berarti kita lihat di ini. Kalau dari 30 menjadi $35 ini, berarti besar kenaikan keuntungan produk 1 adalah $5. Nah, ini berarti kita lihatnya
bukan di right hand side range lagi, tapi kita lihatnya di sini, objective coefficient range. Kita lihat untuk yang X1, karena produk 1 tadi itu, banyaknya produk 1 itu kita misalkan dengan kita misalkan dengan X1. Nah, ini tadi harganya itu adalah $30, keuntungan yang diperoleh $30. Nah, perhatikan keuntungan yang diizinkan itu boleh naik lagi $10 atau boleh turun yang diizinkan turun itu sampai dengan turunnya itu sebesar $23. Oke, sekarang kita lihat. Kalau di sini produknya itu kenaikan keuntungan produk 1 itu $5. Nah, tapi diizinkan itu naiknya sampai 10, berarti masih ada dalam rentangan keuntungan untuk X1. Bisa paham ya? Bagian yang ini ya. Masih dalam rentangan keuntungan untuk X1 atau produk pertama. Nah, berarti kalau masih berada dalam range-nya, untuk objective coefficient range-nya ini, berarti sama seperti yang contoh 2 dan 3 tadi, berarti hal ini menunjukkan basic variabelnya masih tetap optimal dan tidak berubah. Sehingga X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2 itu masih optimal. Bisa paham ya? Agak berbeda dengan yang right hand side di bagian kendala itu, kalau seandainya basic variabelnya tetap berubah dan basic variabelnya tetap optimal dan tidak berubah, tapi ada perubahan di nilai X1 dan X2 karena ada penambahan kendala. Tapi kalau seandainya yang di fungsi tujuannya itu yang mengalami perubahan, maka banyaknya X1 dan X2 itu tidak berubah. Bisa paham ya? Jadi yang berubah itu adalah keuntungannya. Dengan demikian perusahaan tidak mengubah jumlah ya atau banyaknya produk 1, dan keuntungan akan meningkat dan dihitung dengan cara sebagai berikut. Ya, ini perhatikan kenapa hanya produk 1, karena tadi di sini keuntungan produk 1 itu yang mengalami perubahan. Oke, keuntungannya berarti kita tinggal ubah yang tadi $30 itu dikalikan dengan banyaknya produk pertama, kita ubah menjadi $35 dikalikan dengan banyaknya produk pertama yang akan diproduksi, lalu $20 dikalikan dengan jumlah produk 2 yang akan diproduksi, sehingga diperoleh $180. Bisa paham? Ya, atau kita bisa dapat hitung dengan cara berikut ini. Jadi, keuntungan awalnya itu adalah 160, kita tambahkan dengan kelebihannya, yaitu $5 dikalikan dengan jumlah produk pertama, yaitu 4. Produk pertama yang diproduksi yaitu 4, sehingga kita peroleh $180. Jadi mau ikut rumus yang ini atau rumus yang ini sama. Oke, lalu kita lanjutkan lagi ke contoh yang ke-6. Coba, di sini dikasih tahu bahwa besar kenaikan keuntungan untuk produk 2. Sekarang ini produk 2 ya, bukan produk 1. Produk 2-nya itu adalah $5. Berarti kita tinggal, ini sudah dikasih tahu besarannya. Berarti kita lihat di mana yang di X2. Perhatikan bahwa kenaikannya itu diizinkan sebesar $70. Yang ini bisa sebesar, kalau ini diturunkan sebesar $5. Tidak boleh tidak boleh lebih dari $5. Ini juga tidak boleh lebih dari $70. Nah, kalau begitu berarti $5 ini masih berada dalam rentangannya ya, rentang untuk X2. X2 ya, bukan X1, karena ini produk 2. Ini produk yang kedua ya. Oke. Nah, kalau berada masih dalam rentangannya, berarti apa? Hal ini menunjukkan basic variabel tidak lagi ini basic variabelnya masih optimal ya, karena masih berada dalam rentangannya. Ini tidak berubah dan masih optimal ya. Jadi ini basic variabel yang hasil dari simplex itu, basic variabelnya itu masih sama, maksudnya seperti itu ya.
tidak ada perubahan basic variabel yang setelah kita lakukan simplex di iterasi terakhir itu. Sehingga kita peroleh X1 itu sama dengan 4 dan X2 itu sama dengan 2 itu kita anggap masih optimal. Lalu dengan demikian perusahaan tidak mengubah produk 2 ya, mengubah jumlah produk 2. Sorry ya, mengubah jumlah produksi produk 2 ya. Sorry. Ya, ini dan keuntungan akan meningkat dan dihitung dengan cara sebagai berikut. Ini berarti $30 dikalikan dengan 4 ditambah dengan, nah tadi kan kenaikannya $5, berarti menjadi $25 karena 20 ditambah 5 tambah kali dengan 2 jumlah banyaknya produk 2 yang diproduksi. Nah, itu sama dengan $170. Atau dapat dihitung dengan cara berikut ini. Ya, ini keuntungan mula-mulanya 160 ditambah dengan kenaikan keuntungan produk 2 itu adalah $5. Lalu kita kalikan dengan 2. 2 itu adalah jumlah produk 2 yang diproduksi. Bagaimana bisa paham tentang analisis sensitivitas? Ya, demikian video untuk part pertama. Jika adik-adik masih bingung, silakan lanjut ke part yang kedua. Tetapi kalau sudah mengerti, silakan lihat soal-soal yang berkaitan dengan analisis sensitivitas dan silakan diselesaikan. Oke, demikian video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.